Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Cyber Espionage pada kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia. Perkenalkan tim kami yang terdiri dari pertama saya, Almond Calvin dengan NIM 19200-857. Nama saya Fikri Dwi Saputra dengan NIM 19200-713. Ya, perkenalkan nama saya Riki Haslifa dengan NIM 19200-657. Perkenalkan nama saya Panji Bedo Pandunggal dengan NIM 15200-854. Oke, di kelompok kami yang di bab pertama itu ada pendahuluan, yang bab kedua adalah landasan teori, dan bab tiga ada pembahasan, dan bab keempatnya itu penutup. Oke, yang pertama di bab pertama itu pendahuluan. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer saat ini sudah semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime, atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, hingga hadir cyber law yang merupakan hukum sistem informasi sebagai alat pengendali pelanggaran tersebut. Salah satu jenis cybercrime yang merek terjadi belakangan ini terutama pada lembaga pemerintahan, yaitu cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktik memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi, sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak, teknik, dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional di pangkalan-pangkalan di negara-negara jauh. Oke, lanjutan dari pendahuluan. Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah tersebut, maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis menganggap perlu untuk membahas lebih dalam mengenai cyber espionage dan bagaimana cyber law pada kejahatan tersebut. Dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan hingga kesimpulan dan saran mengenai permasalahan mengenai cyber espionage. Salah satu contoh kasus dari cyber espionage adalah satu, pencurian data pemerintah. Pencurian dokumen terjadi saat utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa berkunjung di Korea Selatan. Kunjungan tersebut antara lain guna melakukan pembicaraan kerjasama jangka pendek dan jangka panjang di bidang pertahanan. Delegasi Indonesia beranggota 50 orang berkunjung ke Seoul untuk membicarakan kerjasama ekonomi, termasuk kemungkinan pembelian jet tempur latih supersonik T-50 Golden Eagle, buatan Korsel, dan sistem persenjataan lain seperti pesawat latih jet supersonik, tank tempur utama K2 Black Panther, dan rudal portable permukaan ke udara. Ini disebabkan karena Korea dalam persaingan sengit dengan Yak-130 jet latih Rusia, sedangkan anggota DPR yang membidangi pertahanan Komisi 1 menyatakan berdasar informasi dari Kemhan, data yang diduga dicuri merupakan rencana kerjasama pembuatan 50 unit pesawat tempur di PT Dirgantara Indonesia atau DI. Yang kedua, Fox. Salah satu pencipta virus email Lovebook atau I Love You, Fox, diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi-organisasi besar lainnya, dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakan. Karena Filipina tidak mempunyai undang-undang yang melawan kejahatan hack komputer, Fox tidak pernah didakwa atas kejahatan-kejahatannya. Lalu lanjut bab kedua, yaitu landasan teori, konsep dasar cybercrime dan cyber law. Yang pertama, pengertian cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas,
Pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Spionase berasal dari bahasa Prancis, yaitu espionage, yang merupakan suatu praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin yang sah dari pemilik informasi tersebut. Cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindak pidana mata-mata atau spionage. Dengan kata lain, cyber espionage adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Ya, selanjutnya bisa ada lanjutan dari landasan teori. Di sini ada tindakan cyber espionage, data dan atau informasi elektronik oleh beberapa pakar telematika digolongkan menjadi dua, yakni cyber espionage sebagai tindakan kejahatan murni. Cyber espionage sebagai tindak kejahatan murni adalah tindakan mata-mata yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan data atau informasi tersebut untuk tindak kriminal. Misalnya memanfaatkan data atau informasi yang didapat kemudian mengolahnya sehingga dapat digunakan untuk mencuri data, sabotase, memalsukan data dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, cyber espionage sebagai tindakan abu-abu. Cyber espionage sebagai tindakan kejahatan abu-abu adalah tindakan mata-mata yang dilakukan hanya untuk memperoleh kesenangan bagi pelaku yang dikarenakan kepuasan telah dapat mengakses komputer. Lanjut, cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum TI, Law of Information Technology, hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum mayantara. Tujuan dari cyber law adalah cyber law saat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan terorisme. Selanjutnya adalah lanjutan. Berikut ini adalah Undang-Undang ITE yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat garanti hukum di bidang cyberspace law. Undang-undang ini merupakan cyber law di Indonesia karena muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya. Undang-undang ITE yang mengatur tentang cyber espionage adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 30 ayat 2, mengakses komputer. Nomor 1, pasal 30 ayat 2, mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Kedua, pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu memiliki orang lain
memiliki orang lain, dan ketentuan pidananya ada pada pasal 46 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang kedua, pasal 47, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya akan dibaca dengan teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada pembahasan, yaitu pembahasan di sini tersebut ada kasus penyadapan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia. Duduk perkara dan fakta-fakta terkait adanya penyadapan, yaitu ada Australia sudah lama melakukan aksi mata-mata terhadap Indonesia. Duta Besar Australia di Indonesia, Sir Walter Croker, pada tahun 1955 sampai 1956, dalam biografinya mengakui lembaga sandi Australia atau yang disebut Defense Signal Directorate secara rutin memecahkan dan membaca sandi diplomatik Indonesia sejak pertengahan 1950. Pada tahun 1960-an, Badan Intelijen Sinyal Inggris, Government Communication Headquarters, membantu Defense Signal Directorate Australia yang sekarang mengganti nama menjadi Australian Defense Directorate ASD, memecahkan kunci alat sandi produksi Swedia, Hagelin, yang digunakan Kedutaan Besar Indonesia di Darwin Avenue, Canberra. Pos pemantauan lain Defense Signal Directorate mengoperasikan interseksi sinyal dan markas pemantauan di Kepulauan Cocos di Samudra Hindia pada jarak 1.100 km barat daya Pulau Jawa. Fasilitasnya meliputi radio pengawasan, pelacak arah, dan stasiun satelit bumi. Dari pos pemantauan tersebut, agen mata-mata elektronik Australia Defense Signal Directorate menguping komunikasi Angkatan Laut dan militer Indonesia. Selanjutnya di sini ada mata kolaborasi intelijen 5 mata, mencakup Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Kanada, dan Australia. Dokumen rahasia yang dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bernama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald bahwa penyadap oleh Australia terhadap Indonesia berdasarkan bukti slide rahasia Departemen Pertahanan Australia. Dalam slide 6, halaman tersebut yang disadap Australia yaitu yang pertama ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kedua ada Ibu Negara Kristiani Herowati atau Ani Yudhoyono, yang ketiga ada Wakil Presiden Budiono, yang keempat ada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, yang kelima ada mantan juru bicara kepresidenan bidang luar negeri Dino Pati Jalal, yang kini menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Yang keenam ada mantan juru bicara kepresidenan Andi Malaregang. Yang ketujuh ada mantan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian. Yang ke-8 ada mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, yang kini menjabat Direktur Bank Dunia. Yang ke-9 ada mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Widodo Ais, dan yang ke-10 ada mantan Menteri Negara BUMN yaitu Sofyan Jalil. Ke-10 nama orang terpenting di Indonesia tersebut terpampang berurutan dalam slide berjudul LA Leadership Target plus Handset. Di samping nama-nama mereka tercantum pula jenis ponsel yang mereka gunakan pada slide yang diberi judul Indonesian President Voice Event. Terpampang grafik panggilan yang masuk dan keluar dari ponsel Nokia S90, satu milik Presiden SBY. Percakapan SBY tersebut disadap di SD sebanyak 15 kali pada bulan Agustus 2009. Rekaman data ini mencatat spesifik jumlah panggilan masuk dan panggilan keluar, lama panggilan dan nomor tujuan yang ditelepon. Pada setiap slide terdapat tanda top secret comment. Comment adalah singkatan dari Communication Intelligence, yang dalam bahasa Indonesia berarti komunikasi intelijen yang sangat rahasia. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada pengertian cyber espionage. Cyber espionage adalah kegiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau memata-matai yang
biasanya merupakan tindakan ilegal dan dapat dihukum. Tindakan tersebut melibatkan pemerintah atau individual untuk mendapatkan informasi yang rahasia atau sangat penting tanpa adanya izin dari pemilik informasi tersebut. Cyber espionage merupakan salah tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Cyber espionage ini adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi dan kepemilikan rahasia dalam alam dari individu, pesaing, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi ekonomi, keuntungan politik atau militer menggunakan metode pada jaringan internet. Ciri-ciri cyber espionage antara lain: satu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan informasi dan dokumen elektronik dalam suatu komputer maupun sistem elektronik tertentu memiliki orang lain. Kedua, setiap orang dengan sengaja melawan hukum informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik yang menyebabkan perubahan, penghilangan, dan penghilangan penghentian informasi dokumen elektronik. Selanjutnya, motif cyber espionage. Motif cyber espionage adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dokumen atau data-data rahasia yang tersimpan dalam suatu sistem yang computerized yang didapatkan tanpa izin dengan memata-matai satu jaringan komputer dari pihak sasaran. Selanjutnya, penyebab cyber espionage. Penyebab adanya cyber espionage ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, yaitu pertama, kemajuan teknologi informasi, karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pencinta teknologi, mendorong mereka melakukan eksperimen. Yang kedua, sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT dan tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang terakhir, ketiga, komunitas untuk buktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Dan yang selanjutnya, penanggulangan cyber espionage. Terdapat beberapa cara untuk melindungi dari cyber espionage, antara lain: satu, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Dua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Tiga, penyedia web app yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-data di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Yang kelima, bermitra dengan pakar-pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami ancaman sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Dan yang selanjutnya, penutup. Kesimpulan berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Satu, cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer. Dua, kurangnya pengamanan pada sistem membuat para penjahat internet dapat mengakses sistem komputer dengan mudah.
3. Para pengguna web kurang teliti dalam masukkan data penting dan penyedia web juga tidak semuanya menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sehingga memudahkan pihak lain untuk melakukan kejahatan. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain: 1. Perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. 2. Penyedia web app yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga, adanya pengaman sistem untuk mencegah kegiatan espionage. Dan sekian kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.